warga Jurdikmat. Selamat datang di jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Jurdikmat memiliki sebuah himpunan loh, yaitu Himatika FMIPA UNY. Himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Himatika FMIPA UNY terdiri dari PI atau pengurus inti dan beberapa biro bidang dan BSOTIMM. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada pengurus inti Himatika FMIPA UNY 2022 yang terdiri dari ketua, sekretaris jenderal, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya, Himatika memiliki dua biro. Yang pertama ada Biro Hubungan Masyarakat atau Humas, dan yang kedua ada Biro Dana dan Usaha atau DANUS. Selanjutnya, Himatika FMIPA UNY memiliki 5 bidang. Yang pertama ada bidang pendidikan dan penalaran atau P2, yang kedua ada bidang kesejahteraan dan advokasi atau Kesrako, yang ketiga ada bidang informasi dan penerbitan atau BIP, yang keempat ada bidang olahraga dan seni atau ORSEN, dan yang terakhir ada bidang kaderisasi. Selanjutnya ada Badan Semi Otonom Teknologi Informasi dan Multimedia atau BSOTIMM yang terdiri dari Divisi Media, Divisi IT, dan Divisi HRD. Himatika FMIPA UNY juga memiliki beberapa program kerja. Kira-kira apa aja ya program kerjanya? Yuk simak penjelasan berikutnya. Yang pertama ada program kerja dari Sekretaris Jenderal. Apa aja sih program kerja dari Sekretaris Jenderal? Program kerja dari Sekretaris Jenderal yang pertama ada pelatihan dasar dan keakraban pengurus atau PDKP, yang kedua ada upgrading, yang ketiga ada kaleidoskop, dan yang terakhir ada rumah kita. Pelatihan dasar dan keakraban pengurus atau PDKP dikhususkan untuk pengurus Himatika FMIPA UNY dan sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2022 secara daring. Proker yang selanjutnya adalah upgrading, ditujukan untuk pengurus Himatika FMIPA UNY 2022 yang akan dilaksanakan secara offline di Nota Plankton dan online melalui Zoom Meeting pada tanggal 2-3 Juli 2022. Selanjutnya adalah kaleidoskop, ditujukan untuk pengurus Himatika FMIPA UNY 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 Desember 2022 secara offline dan online. Proker yang selanjutnya adalah rumah kita. Rumah kita ini dikhususkan untuk pengurus Himatika FMIPA UNY. Untuk waktunya yaitu insidental dengan target 11 kali terlaksana dan dilakukan secara offline dan online. Yang selanjutnya adalah proker dari Biro Hubungan Masyarakat atau Humas. Program kerja dari Biro Humas yang pertama ada Himatika Update. Yang kedua ada Forum Komunikasi Alumni Pengurus atau Forkom Arus. Yang ketiga ada Studi Banding dan Kunjungan Profesi atau SBKP. Yang keempat ada kunjungan. Yang kelima ada pendelegasian. Proker yang pertama adalah Himatika Update. Proker ini ditujukan kepada warga jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY untuk waktu pelaksanaannya selama 1 periode kepengurusan. Selanjutnya ada Forum Komunikasi Alumni Pengurus atau Forkom Arus. Proker ini dilaksanakan sebanyak 4 kali selama setahun kepengurusan, yaitu pada bulan Mei, Juli, Agustus, dan Oktober. Proker ini ditujukan untuk anggota WhatsApp Group dan Telegram keluarga besar Himatika FMIPA UNY. Adapun proker lainnya yaitu Studi Banding dan Kunjungan Profesi atau SBKP. SBKP ini akan dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juni 2022, ditujukan kepada mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika. SBKP ini bertujuan sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah kunjungan. Kunjungan ini terbagi menjadi 2, yaitu kunjungan masuk dan kunjungan keluar. Proker ini ditujukan untuk pengurus Himatika FMIPA UNY, dilaksanakan selama 1 periode kepengurusan. Yang selanjutnya adalah pendelegasian. Proker ini ditujukan kepada mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Dilaksanakan secara insidental, mengikuti event dari organisasi eksternal IKA Himatika dan IHMS. Selanjutnya ada Biro Dana dan Usaha atau DANUS.
Biro Dana dan Usaha atau Danus memiliki beberapa proker. Yang pertama, ada pengadaan jaket pengurus himatika. Yang kedua, ada pengadaan PDL Jurdikmat. Yang ketiga, ada Big Success Challenge atau BSC. Yang keempat, ada Himatika Shop. Yang kelima, ada Himatika Sale. Yang keenam, ada persewaan. Dan yang terakhir, ada Med Entrepreneur. Proker yang pertama adalah pengadaan jaket pengurus himatika. Proker ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2022, ditujukan untuk pengurus himatika non-PH dan SA. Selanjutnya ada pengadaan PDL Jurdikmat. Proker ini dilaksanakan pada bulan September 2022 dan ditujukan untuk mahasiswa aktif Jurdikmat FMIPA UNY. Adapun proker lainnya yaitu Business Success Challenge atau BSC. BSC ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2022, ditujukan kepada mahasiswa aktif se-Indonesia dan mahasiswa aktif FMIPA UNY. Selanjutnya adalah Himatika Shop. Himatika Shop ini ada dua, yaitu Histopline dan Kopratika. Dilaksanakan selama satu periode kepengurusan. Proker ini ditujukan untuk umum. Yang selanjutnya adalah persewaan, dilaksanakan selama satu periode kepengurusan. Proker ini ditujukan untuk umum. Yang selanjutnya adalah Himatika Sale. Himatika Sale ini dilaksanakan selama satu periode kepengurusan. Proker ini ditujukan untuk umum. Yang terakhir adalah Med Entrepreneur, dilaksanakan 2 kali selama satu periode kepengurusan. Proker ini ditujukan untuk mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika. Selanjutnya ada dari bidang pendidikan dan penalaran atau bidang P2. Bidang pendidikan dan penalaran atau P2 memiliki beberapa proker. Yang pertama ada lomba dan seminar matematika LSM ke-30. Yang kedua ada pengenalan dan diseminasi skripsi atau PDS. Yang ketiga ada talk show mahasiswa berprestasi atau MAPRES. Yang keempat ada lomba esai dan media pembelajaran matematika atau LEMM. Yang kelima ada Mathematics Study Club atau MSC, dan yang terakhir ada program kepenulisan atau PROLIS. Untuk proker yang pertama ada lomba dan seminar matematika. Proker ini ditujukan untuk siswa SMP, MTS, dan sederajat se-Indonesia, siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat se-Indonesia, guru-guru se-Indonesia, mahasiswa dan dosen se-Indonesia, pemerhati pendidikan khususnya pendidikan matematika, dan yang terakhir untuk umum. Proker ini dilaksanakan pada babak penyisihan di hari Sabtu 5 Maret 2022. Untuk babak semifinal pada hari Sabtu 19 Maret 2022. Untuk babak final bagi mahasiswa di hari Sabtu 19 Maret 2022 dan untuk final SMP dan SMA di hari Minggu 20 Maret 2022. Proker ini dilaksanakan melalui online via Zoom meeting dan streaming YouTube. Selanjutnya, ada pengenalan dan diseminasi skripsi atau PDS. Proker ini ditujukan untuk mahasiswa aktif Jurdikmat FMIPA UNY. Proker ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 April 2022. Adapun proker lainnya yaitu talk show mahasiswa berprestasi atau MAPRES. Proker ini ditujukan untuk mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika. Talk show MAPRES akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022. Yang selanjutnya adalah lomba esai dan media pembelajaran matematika atau LEMM. Proker ini ditujukan untuk mahasiswa aktif program diploma atau S1 dari perguruan tinggi se-Indonesia. LEMM dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2022. Selanjutnya adalah Mathematics Study Club atau MSC. Proker ini ditujukan pada semester genap untuk tentor berasal dari mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika angkatan 2020-2021. Untuk peserta berasal dari mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika angkatan 2021. Pada semester ganjil, untuk tentor berasal dari mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika angkatan 2020 sampai 2022. Untuk pesertanya berasal dari mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika angkatan 2022. Proker ini dilaksanakan selama satu periode kepengurusan. Yang terakhir adalah program kepenulisan atau PROLIS.
Prolis ini ditujukan untuk mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika. Prolis dilaksanakan selama 1 periode kepengurusan. Selanjutnya, ada dari bidang kesejahteraan dan advokasi atau bidang Kesrafo. Bidang Kesrafo memiliki beberapa proker. Yang pertama ada kumpul bermakna matematika atau kurmatika. Yang kedua ada dialog jurusan. Yang ketiga ada aksi sosial atau aksos. Yang keempat ada informasi darurat darah atau donor darah atau biasa disingkat INDOR. Yang kelima ada desa binaan. Yang keenam ada layanan advokasi. Dan yang terakhir ada aksi matematika peduli sesama atau akapela. Proker yang pertama adalah kumpul bermakna matematika atau kurmatika. Kurmatika ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika FMIPA UNY. Kurmatika akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2022 dan 23 Juli 2022. Selanjutnya ada dialog jurusan. Dialog jurusan ini ditujukan untuk civitas akademika jurusan pendidikan matematika. Dialog jurusan akan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022 dan 24 sampai 25 September 2022. Selanjutnya adalah aksi sosial atau aksos. Aksos ini ditujukan untuk mahasiswa baru PPMB Sosial Masyarakat 2022 dan warga sekitar tempat aksos. Aksos akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Oktober 2022. Selanjutnya adalah informasi darurat darah dan donor darah atau INDOR. INDOR ini ditujukan untuk mahasiswa FMIPA UNY. INDOR ini akan dilaksanakan secara insidental pada tanggal 11 November 2022. Selanjutnya adalah desa binaan. Desa binaan ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika dan masyarakat desa binaan. Desa binaan dilaksanakan secara periodik. Selanjutnya adalah layanan advokasi. Layanan advokasi ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika FMIPA UNY. Layanan advokasi dilaksanakan secara insidental dan periodik. Yang terakhir adalah aksi matematika peduli sesama atau akapela. Akapela ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika FMIPA UNY. Akapela dilaksanakan secara insidental. Selanjutnya ada dari bidang informasi dan penerbitan atau BIP. Bidang informasi dan penerbitan memiliki beberapa proker. Yang pertama ada Mading Infinity, yang kedua ada Buletin Matematika Bare, yang ketiga ada talk show kepenulisan, yang keempat ada kunjungan media, yang kelima ada majalah Epsilon, yang keenam ada buku kenangan, yang ketujuh ada liputan Jurdikmat, dan yang terakhir ada list report. Proker yang pertama adalah Mading Infinity. Proker ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya. Proker ini dilaksanakan selama 1 periode kepengurusan. Selanjutnya adalah Buletin Matematika Bare. Buletin Matematika Bare ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022. Buletin Matematika Bare dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, Juli, dan September 2022. Selanjutnya adalah talk show kepenulisan. Proker ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Proker ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2022. Selanjutnya adalah kunjungan media. Kunjungan media ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika pada khususnya dan mahasiswa FMIPA UNY pada umumnya. Kunjungan media akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2022. Selanjutnya adalah majalah Epsilon. Majalah Epsilon ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022. Majalah Epsilon dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2022. Selanjutnya adalah buku kenangan. Buku kenangan ini ditujukan untuk pengurus, DPO,
dan Pembimbing Himatika 2022. Buku kenangan dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Selanjutnya adalah liputan Jurdikmat. Liputan Jurdikmat ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya, dilaksanakan selama satu periode kepengurusan. Yang terakhir adalah live report. Live report ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya, dilaksanakan selama satu periode kepengurusan. Selanjutnya adalah bidang olahraga dan seni atau bidang orsen. Bidang olahraga dan seni atau orsen memiliki beberapa proker. Yang pertama ada sport tematik, yang kedua ada Sparta, yang ketiga ada Himatika konser ke-10, yang keempat ada matematika berolahraga atau motor, yang kelima ada seni matematika atau senimatika, dan yang terakhir ada serba-serbi informasi olahraga dan seni atau simfoni. Proker yang pertama ada sport tematik. Proker ini ditujukan untuk mahasiswa aktif Universitas Negeri Yogyakarta, dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2022. Sparta ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika FMIPA UNY angkatan 2019 sampai 2022. Sparta akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022. Selanjutnya adalah Himatika konser ke-10 yang ditujukan untuk warga Jurdikmat dan masyarakat umum. Himatika konser akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2022. Yang selanjutnya ada matematika berolahraga atau motor. Proker ini ditujukan untuk seluruh warga Jurdikmat. Proker yang dilaksanakan selama 1 tahun kepengurusan secara insidental. Selanjutnya ada proker serba-serbi informasi olahraga dan seni atau simfoni. Proker ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Proker ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai November 2022. Untuk proker yang terakhir ada seni matematika atau senimatika. Proker ini ditujukan untuk seluruh warga Jurdikmat. Proker ini akan dilaksanakan selama 1 tahun kepengurusan secara insidental. Selanjutnya ada dari bidang kaderisasi. Bidang kaderisasi memiliki beberapa proker. Yang pertama ada pesan semangat berorganisasi. Yang kedua ada training dasar organisasi atau TDO. Yang ketiga ada studi laboratorium matematika atau SLM. Yang keempat ada pendidikan dasar kehimatikaan atau PDK. Yang kelima ada pesan motivasi. Dan yang terakhir ada pesan hari ulang tahun. Yang pertama ada proker pesan semangat berorganisasi. Proker ini ditujukan untuk seluruh warga Jurdikmat. Proker ini akan dilaksanakan selama 3 kali selama 1 periode kepengurusan. Yang selanjutnya ada training dasar organisasi atau TDO, ditujukan untuk pengurus Himatika FMIPA UNY 2022 dan mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika. Akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2022. Proker selanjutnya yaitu studi laboratorium matematika atau SLM. Proker ini ditujukan untuk mahasiswa baru jurusan pendidikan matematika angkatan 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3, 17, dan 18 September 2022. Selanjutnya ada pendidikan dasar kehimatikaan atau PDK, ditujukan untuk mahasiswa baru jurusan pendidikan matematika 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 6 November 2022 secara online. Selanjutnya ada pesan motivasi yang ditujukan untuk seluruh warga Jurdikmat. Pesan motivasi dilaksanakan setiap hari Senin selama 1 periode kepengurusan. Yang terakhir ada pesan hari ulang tahun. Ditujukan untuk mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika angkatan 2019, 2020, dan 2021. Dilaksanakan selama 1 periode kepengurusan. Selanjutnya ada dari Badan Semi Otonom Teknologi dan Multimedia atau BSOTIMM. BSOTIMM memiliki beberapa proker. Yang pertama ada video profil pengurus Himatika. Yang kedua ada membership BSOTIMM.
Yang ketiga ada BSO Piknik Selalu atau BSO Pixel. Yang keempat ada Desain Core Creation Training atau DECOR. Yang kelima ada Multimedia Festival atau MUFES. Yang keenam ada Construct Course atau C3C. Yang ketujuh ada Infografik. Yang kedelapan ada Sosial Media. Yang kesembilan ada Technopreneurship. Yang ke-10 ada Jasa Printer dan Perawatan PC. Yang ke-11 ada Jasa Sewa Kamera. Yang ke-12 ada Funpack IT. Dan yang terakhir ada Pelatihan Rutin Bersama atau Platina. Untuk proker yang pertama yaitu video profil pengurus Himatika. Sasarannya, mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk waktu pelaksanaannya dari bulan Maret sampai bulan Mei. Yang selanjutnya ada membership BSO TIMM. Proker ini ditujukan untuk mahasiswa aktif Judikmat. Secara resmi, open recruitment dilaksanakan pada bulan Maret dan September 2022. Yang selanjutnya ada BSO Piknik Selalu atau BSO Pixel. BSO Pixel khusus untuk pengurus BSO TIMM 2022 yang dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu tanggal 7 April, 22 Mei, 2 Oktober, dan 26 November 2022. Selanjutnya ada Desain Core Creation Training atau DECOR. Ditujukan untuk mahasiswa UNY yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2022 secara online. Yang selanjutnya ada Multimedia Festival atau MUFES. MUFES ini dikhususkan untuk mahasiswa seluruh Indonesia yang dilaksanakan bulan September sampai November 2022. Yang selanjutnya ada Construct Course atau C3C. Dikhususkan untuk mahasiswa UNY, dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2022 secara online. Selanjutnya ada proker infografik yang di-share 6 poster setiap bulannya. Proker selanjutnya yaitu sosial media. Adapun sosial media dari Himatika yaitu Instagram, Line, Twitter, Facebook, dan website Himatika. Yang selanjutnya ada Technopreneurship yang ditujukan untuk mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika, yang dimana dapat membantu pelanggan dalam menangani install software dan install operating system. Selanjutnya ada Jasa Printer dan Perawatan PC Himatika. Ditujukan untuk masyarakat umum dalam memfasilitasi pelanggan pemakai printer dan PC Himatika. Selanjutnya ada Jasa Sewa Kamera. Ditujukan untuk warga Jadikmat dan masyarakat umum. Untuk memfasilitasi warga Jadikmat dan masyarakat umum dalam menyewa jasa kamera. Yang selanjutnya ada Funpack IT. Ditujukan untuk mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika dan masyarakat umum guna memberikan informasi dan wawasan seputar komputer kepada khalayak umum. Terakhir, ada pelatihan rutin bersama atau Platina. Ditujukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika, pengurus BSO TIMM 2022, dan pengurus Himatika 2022. Dilaksanakan periode 1 dan periode 2 pada awal sampai pertengahan periode dan pertengahan sampai akhir kepengurusan. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan ya program kerja dari Biro, Bidang, BSO TIMM Himatika FMIPA UNY. Kalau masih ada yang bingung, langsung kepoin sosial media Himatika yang tampak di layar kalian semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!